Selamat pagi Pak Felix dan peneliti asistensi praktikum Geologi Struktur 2020 Sen dan Negari dengan nomor NPM 190634891 akan melakukan video pembahasan mengenai praktikum interpretasi struktur di bawah permukaan. Pada praktikum kali ini yang dibutuhkan antara lain ada pensil, penghapus, penggaris, dan juga kertas data dalam praktikum kali ini. Untuk kertas lembar pertama, kita akan mengerjakannya dengan cara menyambungkan titik-titik ketinggian yang memiliki ketinggian sama menjadi satu kontur. Dan dalam penarikan kontur ini tidak boleh saling berpotongan. Maka kira-kira akan terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat model dari kontur pada lembar 1 ini. Caranya adalah kita akan menempelkan kertas lembar 2 ke garis penampang di kertas lembar 1. Ini ada garis penampangnya dari A ke B. Dan kita sejajarkan saja. Kemudian kita akan membuat titik dari masing-masing ketinggian. Misalkan di sebelah sini ada ketinggian dari minus 4000. Kita tarik garis sesuai dengan tadi kontur minus 4000 lalu beri. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menarik garis dari masing-masing titik ketinggian tadi sesuai dengan ketinggiannya. Misalkan di sebelah sini ada titik minus 4000, lalu kita tarik garis hingga di bagian Y yang minus 4000. Nah, kira-kira akan di sebelah sini, lalu titik minus 3000 kita tarik ke ketinggian di minus 3000 juga. Maka setelah selesai akan terlihat seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menarik garis dari masing-masing titik ketinggian ke titik ketinggian yang lainnya. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Dari sini kita dapat melihat bahwa pada kertas lembar 1 tadi yang di sebelah sini yang gambar permukaan konturnya seperti ini, maka interpretasi permukaannya akan terlihat seperti ini. Dapat dilihat di sebelah sini terlihat adanya perubahan ketinggian yang cukup signifikan, dan kita dapat simpulkan bahwa kontur yang di lembar 1 ini menggambarkan adanya perbukitan atau sebuah gunung mungkin di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan kertas yang lembar kedua. Nah, pada lembar kedua ini datanya lebih kompleks, dan pada lembar kedua ini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencarinya adanya struktur di bawah permukaan. Nah, untuk mencari struktur di bawah permukaan, kita dapat melihatnya dari perbedaan ketinggian dari titik-titik yang berdekatan. Misalkan di sebelah sini, di bagian sebelah kiri ketinggiannya adalah minus 300, sedangkan di sebelah kanan ketinggiannya ada minus 3400. Nah, dari sini kan terdapat perbedaan ketinggian yang cukup signifikan. Dan di sebelah sini juga dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan ketinggian yang cukup signifikan. Yang di sebelah kiri ada minus 3096, sedangkan yang di sebelah kanan ada minus 3528. Nah, dari sini kita dapat menginterpretasi bahwa terdapat adanya struktur di bawah permukaan. Maka langkah selanjutnya kita akan menarik garis yang membagi antara dua titik tadi. Kira-kira seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan struktur tersebut adalah sesar naik ataupun sesar normal.
Nah, untuk mengetahuinya kita dapat melihat dari rezim yang bekerja pada lembar 2 ini. Rezim yang bekerja pada lembar 2 ini adalah rezim kompresional. Dan seperti yang kita tahu bahwa rezim kompresional terdapat dominan adanya struktur yaitu sesar naik. Nah, untuk menentukan bagian mana yang naik, kita dapat melihat dari ketinggian di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dapat dilihat bahwa ketinggian di bagian sebelah kiri cenderung lebih landai daripada yang di sebelah kanan, maka yang naik adalah yang di sebelah kiri. Dan kita akan gambarkan segitiga seperti ini untuk menandakan bahwa adanya sesar naik. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan contouring sama seperti tadi. Kita akan menarik garis, namun untuk kali ini kita akan menarik garis dengan intervalnya yaitu 100, karena pada peta ini titik-titik ketinggiannya cenderung berbeda sekitar 100 meter. Nah, langkah pertama kita akan mulai dari minus 3100. Untuk kontur minus 3100 akan terlihat seperti ini. Dia akan memotong titik minus 3100 dan di bagian dalamnya ada titik minus 3096. Maka setelah selesai akan terlihat seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan memproyeksikan kontur pada lembar 2 ini ke lembar penampang. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan menggambarkan garis penampang. Nah, untuk pada lembar kedua ini kita dapat menarik garis dari A ke A aksen yang menunjukkan garis penampang pada lembar 2 ini. Oke, maka akan seperti ini. Lalu kita akan mengambil garis penampang dan taruh garis penampang hingga sejajar dengan lembar penampangnya. Kemudian kita akan menarik garis dari masing-masing titik ketinggian. Maka setelah selesai akan terlihat seperti ini. Lalu langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita akan menarik garis dari masing-masing titik ketinggian ke ketinggiannya masing-masing. Maka setelah selesai akan terlihat seperti ini. Jadi garis di sebelah sini adalah garis yang menandakan adanya struktur di bawah permukaan. Nah, karena tadi sesar yang terdapat pada lembar 2 tadi adalah sesar naik. Nah, berarti yang menandakan bahwa bagian hanging wall-nya bergerak relatif ke arah atas, sedangkan bagian footwall bergerak relatif ke arah bawah. Lalu langkah selanjutnya kita akan menarik garis dari masing-masing ketinggian. Nah, kira-kira maka akan terlihat seperti ini. Dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa kontur pada lembar 2 tadi yang di sebelah sini memperlihatkan adanya sesar naik. Sesar naik, yaitu di bagian hanging wall-nya yang di sebelah kiri naik bergerak relatif ke atas, sedangkan bagian kanannya bergerak ke arah bawah. Mungkin pada awalnya sebenarnya garis yang di sebelah sini dan sebelah sini awalnya menyatu hingga membentuk mungkin kira-kira seperti ini, adanya perbukitan dan perlembahan. Namun karena adanya sesar naik hingga menyebabkan yang di sebelah sini, sebelah kiri sebelah sini bergerak relatif ke atas hingga membentuk struktur seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan data dari lembar 3. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, maka saya akan langsung membahas bagian konturnya saja. Jadi tadi saya sudah menggambar konturnya dari lembar 3 ini.
Nah, untuk langkah pertama masih sama, kita mencari adanya indikasi adanya struktur di bawah permukaan yang diindikasikan dari adanya perbedaan ketinggian yang signifikan. Sama seperti tadi di bagian sebelah sini, di dua titik ini terdapat perbedaan ketinggian yang signifikan, dan juga di dua titik sebelah sini. Lalu kita membagi dua titik tersebut. Nah, lalu kita menentukan struktur apa yang bekerja pada garis tersebut. Nah, karena rezim yang terdapat pada kontur ini adalah rezim ekstensional, di mana seperti yang kita ketahui bahwa rezim ekstensional dominan terdapat adanya sesar normal. Maka garis tersebut mengindikasikan adanya sesar normal. Nah, untuk mengetahui bagian hanging wall yang mana, kita dapat melihatnya dari ketinggian di kontur ini. Di bagian sebelah kanan cenderung konturnya lebih curam. Nah, ini menandakan bahwa bagian hanging wall-nya ada di sebelah kanan. Nah, maka kita menandakan sesar normalnya di sebelah kanan ini, yang digambarkan dengan garis-garis seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita menggambarkan garis konturnya, masih sama seperti tadi. Saya menggunakan interval 100 meter karena titik-titik pada ketinggian lembar 3 ini cenderung berbeda sekitar ratusan meter. Maka di sini saya menggambarnya sama seperti tadi, lalu di sebelah sini juga sama seperti tadi. Maka akan terlihat seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan memproyeksikan kontur ini ke lembar penampang. Langkah pertama kita akan menggambarkan garis penampangnya dengan cara menarik garis dari titik B ke titik B aksen. Nah, akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan meletakkan lembar penampang ke garis penampang ini dengan sejajar. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita akan membuat titik dari masing-masing ketinggian kontur yang telah tadi kita buat. Maka setelah selesai akan terlihat seperti ini. Caranya masih sama seperti tadi, kita menarik garis dari masing-masing ketinggian ke ketinggiannya masing-masing. Lalu kita menarik garis dari masing-masing titik, menghubungkannya. Lalu di sebelah sini ada garis yang menunjukkan adanya struktur di bawah permukaan. Lalu karena tadi kita mengetahui bahwa ada sesar normal, maka di bagian hanging wall, yaitu yang di sebelah kanan, cenderung bergerak ke bawah, sedangkan yang bagian foot wall bergerak ke arah atas. Maka akan terlihat seperti ini. Nah, jadi dari kertas lembar 2 tadi, yaitu yang rezim ekstensional, dapat dilihat bahwa interpretasi bawah permukaannya terlihat seperti ini. Sebenarnya mirip seperti yang tadi. Mungkin pada awalnya garis yang di sebelah sini dan sebelah sini awalnya menyambung, membentuk adanya perbukitan dan adanya perlembahan. Namun karena adanya sesar normal tadi, akhirnya memisahkan kedua tadi hingga membentuk seperti ini. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan menggambar kontur dari kertas lembar ketiga yang terdapat adanya salt diapir. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah menggambarnya dan di sini saya akan menjelaskan kontur yang telah saya gambar. Jadi masih sama seperti tadi, kita akan mencari indikasi adanya struktur di bawah permukaan dengan cara mencari titik yang memiliki perbedaan ketinggian yang signifikan. Sama seperti tadi di bagian sebelah sini dan sebelah sini. Lalu saya membagi kedua titik tersebut, dan garis ini menunjukkan adanya garis struktur di bawah permukaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa salt diapir itu yang bekerja adalah sesar normal. Nah, maka garis ini menunjukkan akan adanya sesar normal.
Nah, untuk menentukan bagian hanging wall-nya dapat dilihat dari ketinggian di sebelah kiri dan kanan. Nah, karena di sebelah kanan menunjukkan ketinggian yang lebih curam, maka bagian hanging wall-nya ada di sebelah kanan. Maka saya tandai dengan garis-garis seperti ini yang menunjukkan sesar normal. Lalu di sebelah sini ada slope diapirnya, saya gambarkan dengan bentuk seperti ini. Kemudian saya gambarkan juga garis konturnya dengan interval 100 meter. Sama seperti tadi saya garis gambarkan, maka terlihat seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan memproyeksikan gambar kontur ini ke lembar penampang. Namun sebelumnya kita akan membuat garis penampangnya terlebih dahulu dengan cara menarik dari titik C ke titik C aksen. Maka akan terlihat seperti ini. Lalu kita meletakkan lembar penampang sejajar dengan garis penampang yang telah tadi kita buat. Lalu kita akan membuat masing-masing titik dari ketinggian yang terdapat pada lembar 3 tadi. Jadi setelah digambarkan maka akan terlihat seperti ini. Caranya masih sama seperti tadi, kita menarik garis dari masing-masing ketinggian. Lalu di sebelah sini terdapat adanya garis struktur tadi yang menunjukkan adanya sesar normal. Maka bagian hanging wall-nya bergerak relatif turun ke bawah, sedangkan bagian footwall ke atas. Nah, lalu di sebelah sini ada slope diapirnya. Nah, dari gambar ini kita dapat menginterpretasikan bahwa dari gambar kontur yang tadi yang di sebelah sini, maka di bawah permukaannya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk bentukan seperti ini mungkin sebelumnya bagian di sebelah kanan ini menyatu dengan yang di sebelah sini dan akan membentuk seperti perbukitan yang di bagian tengahnya terdapat adanya intrusi dari salt diapir. Maka sekian video pembahasan mengenai praktikum interpretasi struktur di bawah permukaan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.